Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, di tangan saya ini ada yang bilang kapan hari itu menyebut tentang keris cacat. Nah, keris cacat itu seperti apa Mas Tony? Nanti kita akan bahas bersama-sama sobat. Bahasanya gini, ada salah satu dari pusaka itu, ada yang bilang itu dia itu pusaka yang gagal produk, ataupun juga ada yang bilang ini adalah keris cacat, ataupun juga dengan yang lainnya. Padahal sobat, di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, di dalam peredaran dunia Tosan Aji yang saya ketahui, yang terjadi di lapangan, pusaka ini tuh banyak digandrungi oleh orang, jadi banyak dicari oleh para pecinta Tosan Aji. Nah, jadi bingung kan? Katanya produk gagal, katanya adalah keris cacat, tapi kok banyak sekali yang mencari, kan gitu. Karena gini sobat, memang apa ya, di antara para pecinta Tosan Aji itu kan memang berbeda-beda di dalam menentukan sebuah koleksinya. Ada yang suka itu pusakanya itu sempurna, ada juga yang suka dengan sesuatu yang unik meskipun itu dibilang adalah produk gagal. Nah, di sini sobat, saya kemarin mendapatkan salah satu dari pusaka yang bisa dibilang, kalau menurut saya pribadi, ini adalah sesuatu yang unik. Ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan itu nyentrik, karena ini banyak sekali yang mencarinya. Nah, kalau Anda pernah mendengar tentang Pamengkang Jagat atau keris retak, nah itu kemarin itu ada yang menyinggung tentang hal tersebut. Apakah namanya itu untuk sekedar menaikkan dari nilai pusakanya atau seperti apa? Tapi kalau untuk saya pribadi sobat, bukan dalam hal untuk menaikkan seperti itu. Sesuatu yang dirasa unik, sesuatu yang dirasa itu langka, pasti banyak sekali yang mencari. Meskipun itu katakanlah dalam tanda kutip adalah produk gagal. Kalau kita melihat dari koleksi-koleksi, entah apa itu koleksi tentang uang ataupun juga yang lainnya yang salah cetak, ataupun juga sesuatu yang bisa dikatakan itu cetaknya miring ataupun seperti apa, pasti itu nilai dari harganya pasti akan sedikit lebih mahal. Nah, seperti halnya di keris ini pun juga sama kalau menurut saya, karena waktu itu yang disodorkan kepada saya itu ada beberapa. Nah, kebetulan sobat, ada yang pamornya sama gitu loh. Tapi yang satu itu dia sempurna, yang satu ini adalah Pamengkang Jagat. Yang saya pilih justru yang Pamengkang Jagat, justru yang retak, justru yang ada yang mengatakan dalam tanda kutip ini adalah produk gagal. Itu justru yang saya pilih. Karena apa? Karena memang langka ya Pak. Saya ada beberapa dari koleksi pribadi itu sebenarnya itu Pamengkang Jagat, dia itu retak. Nah, retak karena penyebuhan itu tadi. Jadi memang kalau di dalam seseorang itu ada yang menyukai sesuatu yang unik, ada yang menyukai itu dari bilahnya, bilahnya itu pulen, lalu bilahnya itu bagus, itu senang. Ada juga yang suka dengan pamornya. Nah, seperti itu. Langsung saja kita akan melihatnya seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah, ini pun juga saya buatkan atau saya pesankan warangka baru untuk pusakanya. Meskipun katanya ini adalah produk gagal dalam tanda kutip, saya tidak menyia-nyiakan. Ini adalah sebuah pusaka yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi kalau menurut saya. Karena di dalam dunia Tosan Aji, keris Pamengkang Jagat itu sobat, ada yang meyakini untuk agemannya juragan tanah, ada yang gitu. Ada yang agar tanah kalau dijual itu cepat laku, ataupun juga ada yang kalau kita ingin membeli sebuah tanah tersebut gitu loh, terus orangnya itu kok kayaknya sulit untuk menjualnya, mah ini adalah salah satu jalan ikhtiar gitu, kita memakai keris Pamengkang Jagat. Apakah hal tersebut ini Mas Tony memang nyata? Saya ada pengalaman. Waktu itu Pak Heri, teman saya, Pak Heri itu dia membeli sebuah rumah gitu. Nah, di sampingnya ini adalah rumah dari kakaknya yang dibeli ini. Ya, rumah yang dibeli Pak Heri ini. Pengennya beliau itu yang ini dibeli sekalian gitu loh. Tapi tidak dijual gitu.
Akhirnya sama Pak Heri, antara gini Mas Tony, waktu itu saya sudah percaya gitu saja. Percaya pertama dengan esoteri dari pusaka, kuat dari pusaka saya percaya, tapi saya tidak melupakan tentang apa yang namanya kuasa dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi bila selain dari ini adalah sebuah ikhtiarnya sobat, goalnya tetap adalah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi beliau waktu itu mempunyai garis pamengkang jagat, digariskan ke tanah orang tersebut yang ada di sampingnya itu. Nah ternyata seminggu atau 2 minggu gitu loh, sekitar 1 bulanan gitu, pemiliknya itu datang kepada teman saya itu tadi Pak Heri dan menawarkan tanahnya itu tadi. Nah itu antara percaya dan juga tidak percaya Mas Tony. Mungkin pas waktu itu memang kebetulan, mungkin seperti itu. Jadi saya tidak apa ya, biar gini loh, biar orang yang menonton gitu, yang punya pemahaman yang tidak panjang, pemahaman yang pendek gitu, agar tidak serta-merta ini nanti berarti kalau untuk di ini memiliki keris pamengkang jagat otomatis saya mudah dalam menjual tanah, mudah mencari tanah. Bukan seperti itu, tapi ini adalah sebuah ikhtiar, jalan ikhtiar. Ikhtiar itu terkadang, ikhtiar itu kan doa salah satunya sobat. Doa itu ada yang langsung dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan atau ditunda gitu loh, maksudnya ditunda dikabulkan. Nah sama halnya dengan pusaka ini sobat. Mungkin di antara sobat semuanya, Mas Tony saya ini yoninya kok nggak pernah ini ya, nggak pernah saya rasakan. Nah mungkin Anda kurang berinteraksi dengan pusakanya, ataupun juga sobat, yoni tersebut itu tidak serta-merta dirasakan sekarang, tapi dirasakannya itu secara lumintu. Jadi Anda tidak terasa. Jadi yoninya itu tidak langsung serta-merta gitu, tapi yoninya itu lumintu. Nah mungkin seperti itu pun juga bisa jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa ini. Nah ini adalah pusakanya sobat, sangat luar biasa sekali ini. Saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena untuk di pamornya ini masih utuh. Pamornya adalah pamor Tejo Kinurung atau Adek Wengkon. Nah ini seperti ini. Ini adalah Tejo Kinurung. Dan untuk di bilahnya sendiri sobat, ini memang retak di bagian sor-sorannya sini. Ini adalah kalau di dalam teman-teman Tosanaji menyebutnya pamengkang jagat. Nah seperti itu. Ini sangat apa ya, waktu ditunjukkan kepada saya waktu itu ada berapa, 4 atau 5 gitu pusaka itu di Mas Tony. Ini saya ada seseorang gitu yang memaharkan pusakanya, dan ini Mas Tony saya tawarkan duluan gitu. Silakan sama pilih yang mana gitu. Waktu itu yang paling mengena di saya adalah pusaka ini. Padahal waktu itu ada 2 Tejo Kinurung, jadi 2 pamor Tejo Kinurung, tapi yang saya ambil justru yang pamor Tejo Kinurung dan bilahnya ini retak seperti ini sobat. Coba akan saya dekatkan kameranya biar Anda juga bisa melihat lebih detail seperti apa sih wujud dari pusakanya. Sekaligus nanti akan saya jabarkan sedikit tentang pamornya. Kalau ini untuk di dapurnya sendiri adalah dapur brojol. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dapur brojol adalah dapur yang banyak sekali kita jumpai. Dan untuk di esoterinya atau tuahnya, dapur brojol ini adalah untuk kelancaran sebuah usaha, lancarnya sebuah cita-cita, lancarnya sebuah sesuatu yang kita usahakan agar dimudahkan oleh Tuhan. Itu seperti itu untuk di esoteri keris brojol. Dan juga keris brojol ini ada yang bilang kerisnya dukun bayi, katanya gitu. Ya bolehlah bilang seperti itu, karena memang di dalam dunia Tosanaji kerisnya dukun bayi kebanyakan memang sudah apa ya, sudah mafhum gitu loh, sudah jamak diketahui bahwanya kerisnya adalah brojol. Tapi kalau di dalam pengetahuan Tosanaji saya sobat, kerisnya dukun bayi yang brojol itu adalah brojol gonjo iras. Saya pernah mendapati sebuah keterangan seperti itu. Jadi brojol gonjo iras itu adalah cocok untuk di waktu itu loh ya, yang saya baca adalah dipakai untuk dukun bayi. Tapi tidak serta-merta wah saya punya brojol gonjo iras ini Mas Tony, berarti ini dulunya agamanya dukun bayi ya. Kalau untuk saya tidak mesti sobat, tidak mesti, karena di dalam artikel yang lain saya juga mendapatkan bahwasanya pusaka gonjo iras itu juga salah satunya tuahnya bisa dipakai sebagai sebuah pusaka pendek seperti itu.
Oke sobat, kita akan melanjutkan lagi, akan saya balik untuk kameranya. Baik sobat PMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari salah satu dapur pusaka yang cukup fenomenal, yaitu dapur brojol. Nah, brojol di sini Pamengkang Jagat, dan untuk di pamornya sendiri ini adalah pamor istimewa yang banyak sekali digandrungi oleh para pecinta Tosan Aji, yaitu pamor Tejo Kinurung sobat. Sebelum saya ajak Anda untuk melihat lebih detail tentang di bilahnya, nah coba Anda amati ini untuk di warangkanya. Ini adalah kayu tilesium nginden dengan warangka ladrang Surakarta. Ini adalah salah satu dari kayu favorit saya sobat. Karena untuk di peletnya atau apa ya, ini loh motifnya, ini belang-belangnya saya sangat suka banget ini. Ini adalah karya dari tukang warangka saya. Oke, kita akan melihat pusakanya seperti apa. Nah, kalau Anda melihat di sini untuk di pamornya ini dia menyeberang ke gonjonya sobat. Ini pun juga sama. Nah, di bagian atasnya ini dia apa ya, ada kayak pamor garis gitu. Ini unik loh memang. Ini kerisnya unik. Itulah kenapa waktu itu, waktu disodorkan kepada saya itu fotonya dengan teman saya memilih pusaka ini karena kelangkaannya, karena keunikannya, yaitu dia ada Pamengkang Jagatnya. Pusakanya masih apa ya, bisa dikatakan ini terawat ini sobat. Nah, untuk di pamornya sendiri pun juga ini masih utuh ini untuk di garis pamornya ini sobat. Nah, kalau kita memiliki dari pusaka yang terawat seperti ini lalu bersih juga, kita itu apa ya, bisa dikatakan akan bangga, akan seneng gitu loh, seneng melihatnya, seneng memegangnya, itu seperti itu. Nah, langsung saja sobat, saya akan menjabarkan sedikit filosofi dari Tejo Kinurungnya atau di pamornya. Kalau untuk di dapurnya kan sudah sangat jelas sekali. Kalau untuk di brojol berarti tuahnya atau esoterinya dalam hal untuk kelancaran bisnis, kelancaran cita-cita, ataupun juga kelancaran dalam hal kerezekian, itu seperti itu. Pamor Tejo Kinurung ini berasal dari dua kata sobat. Dari dua kata, yaitu Tejo yang artinya cahaya dan Kinurung ini artinya dikurung atau terkurung. Jadi arti dari Tejo Kinurung adalah cahaya yang terkurung atau terlindungi. Pamor Tejo Kinurung ini dipercaya dapat melindungi pemiliknya dari mara bahaya baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Keris berpamor Tejo Kinurung ini juga dipercaya tuahnya untuk melanggengkan jabatan atau kekuasaan. Garis adek di tengah, nah garis adek di tengah ini melambangkan jabatan atau pangkat. Ini. Sedangkan pamor wengkon di tepi melambangkan perlindungan. Jadi jabatan atau pangkat pemilik keris pamor Tejo Kinurung ini akan semakin meningkat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti kalau boleh dibilang sobat, untuk di pamor Tejo Kinurung ini bersifat cocok diagem oleh seseorang yang memegang sebuah kekuasaan atau memegang sebuah jabatan, atau sebagai seorang pemimpin atau pimpinan, itu seperti itu kalau untuk di pamor Tejo Kinurung sobat. Lalu saya lanjutkan lagi untuk di Pamengkang Jagatnya. Nah, ini kalau Anda melihat di sini, ini yang ada yang bilang adalah keris produk gagal, ataupun juga keris cacat, ataupun juga yang lainnya, ya monggo lah, terserah penilaiannya masing-masing. Kalau untuk saya pribadi, saya tetap ngajeni, saya tetap menghargai pusaka ini. Bagaimanapun juga pusaka ini ditempa ataupun juga dibabar dengan tidak mudah sobat. Pamengkang Jagat atau juga merupakan, Pamengkang Jagat ini merupakan retakan yang terjadi akibat proses penempaan dan penyepuan yang kurang sempurna. Lubang pada pusaka Pamengkang Jagat ini bisa terjadi di sor-soran, tengah bilah atau ujung bilah dengan bentuk yang tidak rapi dan rata-rata retak memanjang. Nah, seperti ini sobat. Biasanya terjadi pada Tosan Aji yang berpamor miring. Sebagian orang menganggap jika pusaka yang Pamengkang Jagat lebih bertuah dibanding keris normal lainnya. Konon adanya retakan tersebut semakin memperkuat tuah gaibnya. Tuah pusaka yang Pamengkang Jagat lebih cocok untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan
di wilayah tertentu seperti lurah, camat, bupati, atau orang yang memiliki jabatan sebagai pemimpin. Berarti kalau boleh dibilang untuk di pamornya dan juga pamengkang jagatnya ini berarti saling saling mendukung berarti ini sahabat. Pamornya untuk hal-hal kederajatan, untuk hal-hal kewibawaan, untuk pangkat dan juga untuk kepemimpinan, dan pamengkang jagat ini pun juga sama. Tuahnya salah satunya adalah cocok dimiliki oleh orang yang memiliki kekuasaan di wilayah tertentu seperti kayak lurah, camat, bupati, ataupun juga orang yang memiliki jabatan sebagai pemimpin. Nah, selain itu di dalam dunia Tosan Aji ini pun juga dipercaya bahwasanya pamengkang jagat ini juga bisa dipakai untuk hal jual beli tanah sobat, agar mudah, itu seperti itu ya. Wallahu alam. Kalau ada yang percaya silahkan, enggak masalah. Karena apa? Karena ini adalah salah satu dari pengetahuan dalam dunia Tosan Aji sobat. Nah, ini. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengajak Anda untuk mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.